Ada nggak sosok lain yang bisa menggantikan Ibu sebagai ketua umum di PDIP saat ini? Sejauh ini sampai saat ini yang paling bisa mensolidkan semuanya ya Bu Mega. Aku harus jujur. Kenapa? Karena ya Bu Mega bukan hanya ketua umum partai, tapi sekali lagi dia putri proklamator. Dia adalah manusia di Indonesia mungkin satu-satunya yang paling dekat dengan yang namanya jabatan presiden. Artinya apa? Orang nggak pingin ada calon tunggal. Ya. Dan itu suara rakyat yang terpotret di survei. Nah, kalau kita membuat calon tunggal dengan membuat satu kerjasama politik gede, ini kan berlawanan dengan suara rakyat. Nah, Dan PDIP hadir untuk memberikan buat alternatif kami itu. kita pengen menghadirkan alternatif untuk memastikan agar kehendak yang ada di survei ini bisa terwujud. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede, dan kali ini kita kedatangan seorang sosok anak muda yang gue bisa bilang kayaknya lagi naik daun dari sebuah partai, bukan sebuah, satu-satunya partai oposisi sepertinya. Tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Kita kedatangan yang lagi jadi banyak buah bibir dan usianya juga masih sangat muda. Kita kedatangan Seno Bagaskoro. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Seno Bagaskoro. Nice. Gimana kabar, men? Gimana kabar, men? Bagus, keren. Aman? Keren. Semangat dong kita malah. Semangat. Di tengah situasi kayak sekarang malah semakin menyala bangku. Bisa dibilang nggak di ini adalah situasi yang paling ideal buat PDIP untuk menunjukkan perjuangannya nih? Oh iya, artinya ya ini DNA-nya partai kami gini. Jadi kalau selama sekian tahun terakhir teman-teman banyak yang tanya, PDI ini sebenarnya kayak apa sih? Ya. Apa partai yang kuno, Ya. partai yang lama, partai yang terlalu konservatif gitu Ya. ya terhadap nilai-nilai lama. Sebenarnya kalau mau di-track jauh ke belakang, zaman waktu kita pertama berdiri, Ya. ini ya DNA-nya partai anak muda, Pak. Itu dibangun dari anak-anak muda yang waktu itu melawan Orde Baru, terus memilih nggak diem. Jadi kalau sekarang situasinya kayak begini, ini kayak flashback kembali ke awal-awal. Kembali lagi ke marwah PDIP. Pemurnian itu lah, pemurnian. Pemurnian, gokil. Karena sekarang kan image partai anak muda ini kan diambil PSI ya. Yang mana kelihatannya agak tua-tua juga sekarang. Pada akhirnya agak tua-tua aja. Oke, kita akan mulai dari lo-nya dulu sendiri deh. Kalau boleh tahu usia lo sekarang berapa, Sen? Aku kelahiran 2001, jadi 22, mau 23, tahunnya 23. Gokil. Di usia semuda ini, lu sekarang di PDIP ini posisinya sebagai, kalau kita mungkin ada yang belum tahu juga. Ya, kebetulan dikasih tugas karena kita petugas partai, Pak. Jadi dikasih tugas jadi juru bicara partai untuk pilkada sekaligus untuk DPP partai. Oke, ini menarik. Kita mulai dari situ dulu aja kali. Menjadi juru bicara partai. Berarti kan lo harus menjelaskan narasi-narasi yang beredar tentang PDIP di masyarakat. Benar. Itu sendiri aja pasti udah menjadi challenge lah. Oh iya. Tentunya pasti. itu sudah menjadi challenge. Pasti. Tapi sebelum ke situ, bagaimana lo nyari keseimbangan antara usia muda lo dan jawaban-jawaban lo supaya tidak dianggap remeh oleh lawan-lawan politik mungkin atau orang-orang gitu. Karena kan kita sama-sama tahu ya, di Indonesia ini kan ada sebuah, gue nggak bilang culture juga, pokoknya ada sebuah kebiasaan seolah-olah kan kayak kalau anak muda yang ngomong, benar. kayak, tahu apa kamu, Iya. apalagi tempat lo bekerja ini keras sekali. Iya. Nah itu lo nyari keseimbangannya gimana gitu? Ya, itu sama, hal yang melelahkan nggak? Iya benar. Sama kayak Paman Coki sih sebenarnya. Gimana tuh? Jadi ya kita lakuin aja. Ternyata jawabannya simpel. Gue kira jawabannya filosofis. Ternyata jawabannya simpel. Simpel aja, orang mau marah, orang mau tersinggung, orang mau nggak sepakat sama kita, ya that's democracy, man. Orang boleh nggak sepakat sama kita, dan itu esensinya. Kalau semua orang harus sepakat sama kita, ya itu malah pintu masuk ke era yang nggak baik, era autokrasi, era otoriter. Itu kesana kalau semua orang sepakat. Nah, jadi poinnya adalah hari ini anak-anak muda juga ternyata dipandang. Ternyata ini anak-anak ini anak-anak kecil ini bisa bikin sesuatu juga ya, bisa ngerepotin juga ya ini. Jadi beban tersendiri nggak buat lo itu? Sebuah burden awalnya pasti karena aku merasa dan aku tumbuh di lingkungan yang PDI Perjuangan ini partai gede banget, Pak.
Dan aku merasa bahwa sejarahnya panjang. Di Surabaya itu, aku lahir di Surabaya dan tinggal di Surabaya. Di sana itu PDI Perjuangan mengakar bertahun-tahun. Wali kotanya sejak reformasi PDI terus. Artinya ada culture yang melihat, oh PDI ini partai besar banget. Nah, dikasih satu kehormatan untuk jadi juru bicara, tentu awalnya burden, Pak. Itu terbayang betul bahwa waktu itu di usia berapa pertama kali dapat jabatan pertama itu? Tahun 2020. Waktu itu 2 tahun yang lalu. Pilwali Surabaya. Oh wow, 2020. 2020 jadi 4 tahun kurang lebih lah. Ya, M19 waktu itu aku 19 tahun, terus lulus SMA, aku masuk partai, aku cari satu-satunya partai yang kasih kesempatan berproses paling bawah buat aku. Dan itu PDI Perjuangan. Waktu itu. Kemudian aku berproses di sana dan jadi juru bicara waktu pemilu wali kota. Gitu. Nah, itu berarti kalau kita track back tahun 2020 ya? 2020. Nah, ini menarik nih timeline-nya nih. Dari tahun sekitaran tahun itu gue nggak ngerti ya, gue nggak tahu mulainya dari tahun berapa tapi di internet sendiri mungkin dari tahun 2020-an itu sudah banyak narasi-narasi. Oh benar. Atau meme. Benar. Atau bentuk apapun yang mendiskreditkan PDIP. Oh iya. Dan juga dengan ketua umumnya. Iya. Adalah istilah-istilahnya misalnya kayak Big Mom. Iya. Lo tau lah seperti itu. Betul. Dan banyak Gen Z yang memang generasi-generasi muda tuh termakan dengan itu. Bukan cuma Gen Z aja kok. Iya. Bahkan yang orang pada umumnya juga yang tua-tua juga mayoritas termakan. di medsos kan kita lihat gitu semua. Yes. Nah, kenapa lo nggak kemakan sama hal itu? Itu pertama pertanyaannya. Kenapa lo nggak kemakan sama hal itu? Dan kira-kira apa yang lo punya dan orang lain tuh nggak punya sampai lo bisa memilah-milah mana yang menurut lo ini narasi yang untuk menjatuhkan, mana yang fakta. Itu menarik tuh karena kayaknya wajah anak muda di PDIP nih jujur, ya mungkin gue salah ya, mungkin referensi gue yang kurang. Jujur sejauh ini sih kader yang termuda sih setahu gue masih. Iya, tapi mulai banyak sih. Akhir-akhir ini mulai banyak, kita bersyukur lah. Tapi emang bener, ada banyak yang harus diregenerasi lah, anak-anak muda untuk muncul gitu ya. Nah, balik lagi lo gimana prosesnya bisa tahu? Gini. Jadi aku ini gini, nggak ada satupun orang tuaku yang berasal dari keluarga politisi. Jadi orang tua, ayah, ibu, sampai ke atas lagi, kakek, nenek, paman, tante, semua nggak ada. Di politik nggak ada, bisnismen gede nggak ada. Pokoknya keluarga yang terafiliasi dengan politik nggak ada. Semuanya profesional, ada yang dokter, ada yang apa, tapi politik nggak ada. Sipil biasa aja. Sipil. Nah, di situasi itu aku nggak tahu kenapa. Waktu aku sekolah dulu, aku suka banyak baca. Jadi buku-buku macam-macam lah aku baca. Di situ aku ngelihat para founding fathers kita, itu aku dari situ buku biografi tuh. Dulu ada buku biografi yang tipis-tipis, Bung Karno apa itu. Terus aku baca dan aku ngerasa kayak apa ya waktu itu? Ada yang tersulut ya. Mereka ini umur muda sekali, belasan tahun, umur 14 tahun aku ingat Bung Karno itu mulai berpolitik dalam konteks menulis dan berpidato. Angkatan segenerasi Bung Karno juga sama, belasan tahun. Nah, aku mikir, ini orang dijajah, Pak. Mereka dijajah, mereka nggak tahu apa itu merdeka. Indonesia itu masih imajinasi. Tapi mereka di usia sangat muda berpolitik. Aku waktu itu SMP. Jadi usiaku kurang lebih 13-14 tahun. Tidak terlalu jauh dengan sosok yang lo baca. Nggak jauh. Aku merasa gini, aku nggak terima, Pak. Kok bisa di angkatan para founding fathers itu mereka bisa berpolitik dan berani dengan konsekuensinya. Dan aku yang hari ini di era kemerdekaan, ini kok nggak berani untuk melakukan sesuatu. Itu trigger awal. Itu trigger awal. Nah, trigger kedua adalah saat ada persoalan di Surabaya tentang pendidikan yang bermasalah, sekolah gratis yang ganti-ganti kebijakan dan seterusnya. Aku mikir pada waktu itu, this is my momentum. Aku harus bilang sesuatu untuk teman-temanku. Akhirnya aku bikin gerakan segala macam, bikin satu gerakan sama teman-teman pelajar. Sekolah. Wow. Dan kirimkan surat ke presiden, jumlahnya 33.130 surat se-Surabaya. Yang sampai sekarang nggak dibalas satupun. Mungkin sibuk. Gitu. Nah, aku lakukan itu. Terus SMA aku terusin karena belum selesai. Jadi dalam jangka waktu itu masih terus lah. Concernnya masih sama isunya. Itu lo lakukan udah mulai dari hal-hal sampai SMP sampai SMA, bahkan sampai menghadapi konsekuensi harus keluar dari sekolah dan seterusnya. Dan kembali lagi ke sekolah yang sama gitu. Nah,
Di situasi itu aku berkenalan sama banyak sekali elit politik. Jadi di konteks Surabaya dan Jawa Timur ya. PDI kenal, partai-partai lain kenal. Dan setelah aku lulus mereka semua bicara gimana kalau masuk partai, nawarin ke aku. Ada yang nawarin ke jadi di DPD, di DPP, di pusat. Langsung di situ. Aku lulus SMA. Buat aku nggak masuk akal, Pak. Buat aku waktu itu. Mana mungkin anak lulus SMA dikasih tanggung jawab segede ini. Jangan-jangan bukan masalah aku yang kebesaran kepala, tapi ini masalah kaderisasinya nggak jalan. Maka satu-satunya partai yang waktu itu memberikan aku kesempatan berproses di tingkat paling bawah itu PDI Perjuangan. Tahun itu 2020. Setelah aku lulus 2019. Jadi setahun setelah itulah. Gitu. Jadi itu aku melihat memang dari awal aku lihat PDI Perjuangan punya concern yang baik tentang pelembagaan partai. Jadi pelembagaan partai ini kayak sepak bola lah. No player should be bigger than the club lah. Klubnya memproduksi terus pemain, bikin sistem, tapi sistemnya juga harus bagus dong. Nah, PDI buat aku punya itu dari awal. Dia punya sejarah untuk melegitimasi sikap politiknya. Dia punya pelembagaan yang bagus dan sikapnya nggak mencela-mencela. Maka aku pilih dia. Itu yang membuat aku memilih karena proses panjang dari sekolah itu, Pak. Dan karena memang belum ada di dalam sistem dan proses tersebut, makanya narasi-narasi dan meme yang ada di sosial media itu nggak berpengaruh ke lu. Iya, nggak berpengaruh. Hanya menganggap itu sebagai jokes dan yang lain-lain. Benar. Aku anggap ya memang biasa kalau melihat dari luar, dari jauh. Lagi pula sebenarnya pandangan teman-teman seangkatan kita kepada politik secara umum itu kan ya banyak sinisnya sebenarnya, nggak hanya ke PDI Perjuangan. Secara umum. Secara umum, artinya memang itu gejala yang ada di mana-mana, nggak cuma di kita, nggak cuma di Indonesia bahkan. Political ID itu menurun drastis di seluruh dunia menurutku. Nah, dalam konteks itu maka nggak heran kalau PDI Perjuangan ikut jadi sasaran. Apalagi kita berkuasa cukup lama dalam konteks punya presiden dan punya ketua DPR. Jadi ya itu satu hal yang wajar lah. Jadi aku anggap itu wajar. Nah, ini menarik sekali nih. Dari buku-buku biografi, lo masih nggak buku biografi pertama yang lo baca tuh biografi sosok siapa? Tan Malaka. Wah, nice. Buat yang nggak tahu Google aja, saya males ya jelas. Di program yang lain gitu. Di program yang lain aja silakan dicek gitu. Tapi yang gua lihat itu lu sangat mencerminkan semangat-semangatnya Bung Karno dari bagaimana cara lu berbicara, dari bagaimana lu mencoba merepresentasikan diri lo dengan misalnya pakai sarung tangan dan yang lain-lain gitu. Seberapa dalam impact-nya Bung Karno dalam sepak terjang lo atau filosofi politik lo tuh seberapa dalam? Dalam banget, bahkan aku nggak tahu gimana caranya aku bisa punya kenekatan untuk melakukan ini sampai di titik ini. Kalau bukan karena aku lihat sosok kayak Bung Karno. Karena nggak ada keluarga, Pak, yang membackup secara politik, nggak ada akses berlebihan untuk bisa ngomong tentang ini dengan leluasa. Buat aku nggak ada role model, nggak ada contohnya dari orang terdekat. Tapi aku melihat bahwa ini satu hal yang nggak bisa dilakukan banyak orang di zaman itu, membayangkan, menimajinasikan bangsa negara yang belum ada pada waktu itu. Aku membayangkan gimana orang punya keberanian untuk melakukan ini kalau dia nggak nekat betul, kalau dia nggak yakin betul dengan pandangannya. Dan kalau aku mau melakukan hal yang kurang lebih bisa se-impactful yang dilakukan Bung Karno dan angkatan generasinya, maka aku harus punya keyakinan yang sama dengan yang dia miliki. Nah, modalku keyakinan itu aja. Sampai aku bisa sejauh ini, aku dipercaya jadi jubir partai, itu karena sosok Bung Karno yang menginspirasi. Jadi dalam banget. Memang dalam banget. Dan kita lihat juga kan PDIP kan ketua umumnya masih Ibu Megawati. Iya. Dan gue mau nanya pendapat lo aja nih. Sebagai juru bicara terserah pendapat lo. Gak sebagai aku aja. Sebagai lo aja boleh. Iya. Ada nggak sosok lain yang bisa menggantikan Ibu sebagai ketua umum di PDIP? Sejauh ini sampai saat ini yang paling bisa mensolidkan semuanya ya Bu Mega. Aku harus jujur. Kenapa? Karena ya Bu Mega bukan hanya ketua umum partai, tapi sekali lagi dia putri proklamator. Dia adalah manusia di Indonesia mungkin satu-satunya yang paling dekat dengan yang namanya jabatan presiden.
Bu Mega itu anak presiden, pernah tinggal di istana, waktu kecil lahir di istana, keluar dari istana karena ayahnya digulingkan, lalu masuk lagi berjuang bikin partai dari nol, nggak dari nol juga ya, perjalanan karirnya beliau dari nol, partainya sudah settle waktu itu PDI, berjuang dari nol, terus melawan presiden yang sangat berkuasa pada waktu itu, kemudian berhasil ikut dalam gelombang sejarah menjatuhkan presiden, jadi wakil presiden, jadi presiden, menjadikan presiden, dan sekarang ini lagi. Jadi panjang sekali Pak perjalanan tentang Bu Mega dan sosok sebagai seorang pemimpin tertinggi di negara ini, lengkap. Nggak ada manusia lain di Indonesia yang punya pengalaman politik, portofolio politik kayak Bu Mega, menurutku. Sehingga kalau bicara PDI Perjuangan dengan kompleksitas manusia-manusia di dalamnya yang macam-macam ini, menurutku sampai sejauh ini hanya Bu Mega. Di saat 99 PDI Perjuangan nih aku tahu betul banyak kesaksian dari orang yang masih hidup hari ini. Tukang las jadi anggota dewan, tukang kayu jadi anggota dewan, tukang pelitur sofa jadi anggota DPR. Itu terpilih di era kepemimpinan beliau. Jadi aku rasa ya she is a successful and a very powerful lady hingga hari ini. Ada pintu-pintu yang dulu tidak terbayangkan untuk terbuka, bisa terbuka, salah satunya oleh andil beliau ya. Oh iya benar. Dan itu yang menurut lo membuat bahwa sepertinya sampai saat ini beliaulah yang masih cocok untuk. Nah tapi bagaimana dengan kaderisasi di PDIP sendiri? Atau mungkin gue nggak tahu, lo mau jawabnya secara umum atau secara khusus di PDIP gue nggak tahu. Tapi itu jadi problem nggak sih untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas gitu? Saat ini itu menjadi masalah yang menjadi concern di PDIP sendiri nggak sih? Sebenarnya bicara kaderisasi, kita salah satu partai yang aku cukup percaya diri, proses itu berjalan dengan baik. Artinya sekolah partai kita lakuin secara rutin, itu ada kurikulum yang kita buat. Mungkin salah satu pelopor partai politik pertama yang membuat sekolah partai di Indonesia ya PDI Perjuangan yang membuat mendirikan itu, kaderisasi jalan, dan kalau kita lihat kepala-kepala daerah yang usianya muda-muda banyak sekali di PDI Perjuangan. Dan itu bentuk kaderisasi. Anggota dewan yang usianya muda banyak sekali. Mungkin yang tampak di permukaan itu lagi tidak banyak yang muda. Tetapi saat bicara menjalankan roda pemerintahan, ini anak-anak muda PDI banyak sekali. Aku bisa sebutin contohnya banyak. Dan itu menurutku adalah bentuk kaderisasi juga. Kaderisasi itu kan nggak hanya sekolah, nggak hanya seminar, tapi ditugaskan jadi dewan untuk ikut kontestasi, tugaskan jadi kepala daerah. Itu juga menurutku bentuk kaderisasi. Dan hari ini proses itu jalan dengan jalan lancar sekali di kami. Ya mungkin karena memang wajah-wajah yang terlihat di TV atau di sosial media. Mungkin hanya Bang Adian aja, atau mungkin hanya Pak Bambang Pacul, atau mungkin Pak Hasto, sehingga mungkin yang wajah-wajah mudanya tuh belum ada ininya. Sekarang kan ada Pak Ciko Hakim. Oh iya, Bang Ciko juga. Flamboyan banget Bang Ciko di TV, keren sekali. Gua bahkan agak lupa Bang Ciko udah tua loh. Gue kalau ngobrol sama dia, sorry Bang, lu berapa sih? Kayak mas panteran gue aja gitu. Tapi lo mendapat posisi menjadi juru bicara, dan posisi ini lo dapet di masa yang sangat menarik. Oh iya, benar. Di masa yang sangat menarik. Lo pernah merasa zonk nggak? Maksud gue gini, kalau lo dapetnya mungkin 5 tahun yang lalu kan, setidaknya masih in power. Tapi kan ini istilahnya lo ada di posisi yang nggak tahu ya, gue sebagai orang awam, nggak tahu ini betul atau tidak. Gue sebagai orang awam mewakili para penonton podcast kita ini melihat ini masa yang benar-benar perjuangan juga buat PDIP. Benar. Ditinggal oleh koalisi. Bahkan ada banyak lah yang terjadi gitu. Benar. Lo melihat ini, lo pernah merasa kayak anjir zong lagi gue nih, giliran lagi zong, gue disuruh jadi juru bicara. Lo ngeliatnya gimana? Lo pernah gak kayak misalnya lagi santai gitu tiba-tiba telepon, Sen ini tolong dong diurusin lah. Gitu. Lo pernah gak gitu? Ya kalau harus menyeimbangkan sama kehidupan sebagai anak muda ya pasti capek juga ya kadang-kadang. Tapi menurutku dari awal aku punya kesadaran bahwa ya masa muda dihabiskan kayak apa itu pilihan Pak. Dan aku menganggap pilihanku untuk menghabiskan stok adrenalin itu ya dengan begini nih.
menantang bahaya begini. Aku sadar betul lah konsekuensi bicara yang berbeda dengan arus mainstream pemilik kekuasaan itu banyak konsekuensinya yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tapi aku merasa ya itu adrenalinku, Pak. Orang mungkin punya adrenalin yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara menghabiskan masa muda dengan party, ada yang dengan ngapain, ada dengan ngapain. Bebas. Buat aku masa muda yang aku pilih itu yang kayak begini. Kalau nggak begini, nggak ada serunya begini. Masih belum muda, Pak, belum badass juga kita ini. Di partai gede yang punya legitimasi sejarah panjang, masa ngerasain cuman pas enaknya. Malah aku seneng sekali berada di kondisi PDI Perjuangan. Oh, menurut lo ini adalah kondisi yang paling tepat? Buat aku, yes. Kalau aku ya. Karena aku merasa akhirnya aku punya legitimasi yang sah untuk bisa menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau nggak gitu terus ngapain, Pak, kita? Kalau cari kekuasaan, cari ini aja, nggak perlu kita masuk dalam partai. Dalam partai, saat aku memutuskan punya komitmen di dalam PDI Perjuangan, ya loyal sampai akhir. Mau dia ini menghadapi situasi repot, mau dia menghadapi situasi yang penuh mara bahaya, ya kita jalanin. Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Berbicara mengenai loyalitas. Kalau kita berbicara mengenai loyalitas, kayaknya PDIP ini salah satu top of mind dalam konteks politik. Karena seolah-olah narasi yang terbangun di luar sana solid. ada loyalitas di atas segalanya. Pernah nggak lu dari mulai 2020 sampai sekarang itu ada di posisi keputusan partai tidak sejalan dengan keputusan pribadi lo? Kalau pernah, bagaimana lo cari sweet spotnya supaya lo tetap bisa menjalankannya tapi terlihat legowo gitu. Nah, ini menarik nih soalnya. Apalagi anak muda kan. Iya, pasti anak ada. Anak muda nih pasti ada idealisme yang tinggi kan. Yang sendiri, idealisme sendiri. Lo masih umur 20. Bener. Kalau keputusan partai mungkin aku secara pribadi nggak mengalami ya. Karena keputusan partai itu satu hal yang sudah proses panjang baru sikap. Kita menentukan mau di dalam atau di luar pemerintahan aja panjangnya bukan main proses. Rakernas sudah lewat, Pilpres sudah lewat, ditunggu orang banyak nggak bilang-bilang. Kita tunggu Kongres. Artinya kalau bicara keputusan partai, kayaknya aku nggak pernah mengalami perbedaan itu. Tapi kalau di dalam internal partai ini kan pasti ada pihak yang begini, ada pihak yang begitu. Buat aku di banyak partai juga pasti ada banyak pemikiran yang berbeda. Itulah demokrasi. Pasti kadang-kadang juga kenapa sih kok ambil begini, kenapa sih kok begini, orang per orangnya gitu. Tapi kita selesaikanlah di dalam. Aku merasakan kok gimana itu berorganisasi yang asik pada saat ada perbedaan. Gimana harus mencari titik temu di dalam perbedaan. Mungkin karena aku tumbuh di era berjuang waktu sekolah dulu. Jadi aku ngerasakan betul rasanya kadang-kadang ada hal-hal yang harus aku suarakan, tapi memang kayaknya nggak bisa sepenuhnya. Aku belajar bahwa di politik itu pasti ujung-ujungnya akan ada titik temu kompromi. Nggak akan 100% ada pihak yang happy atau pihak yang nggak happy. Dan di sanalah kita jadi dewasa di partai politik. Nah, di PDI membuka ruang untuk itu dan I'm happy with it. Berarti sejauh ini ya lo menganggap itu semua memang kadang perbedaan pendapat itu terjadi, tapi masih di koridor yang bikin kita berkembang ya. Iya, artinya nggak apa-apa di dalam kita mau gimana, mau beda pendapat di dalam. Setelah selesai jadi keputusan, ya kita satu arah. Gitu. Terlepas dari apakah memang pada saat itu lo setuju atau tidak ya. Iya, kalau sudah jadi keputusan harus setuju. Nah, kita masuk ke sesuatu yang masih dalam pembicaraan internal PDIP. Calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Saya tidak tahu ya, tapi paling tidak sampai podcast ini di syuting, gua nggak tahu ini uploadnya kapan, tapi belum ada nama resmi. Iya. Beberapa kali gue lihat Pak Hasto di kalau wartawan lebih banyak senyumnya. MK tuh. Jadi kalau ditanya siapa, kayaknya jawabannya masih terlalu ngawang. Dia belum bisa karena masih seneng aja. Beliau masih seneng. Dan wajar beliau seneng, nggak apa-apa. Tapi ada nggak bocoran atau kira-kira apakah nama Anies Baswedan itu akan most likely akan masuk diusung oleh PDIP? Boleh ya. Boleh. Mas Anies boleh. Pak Ahok boleh. Semua boleh. Asal nggak calon tunggal.
Asal tidak mencatut KTP. Ya. Tapi bagaimana? Lu ini kan udah menuju final kah nama-nama? Udah kan udah tinggal berapa hari lagi. Mengejutkan nggak? Kira-kira nanti akan mengejutkan masyarakat nggak? So far kayaknya ya orang bisa menebak lah. Artinya nama-nama yang ada di Jakarta itu kan kalau kita konsisten sama suara rakyatnya ya. Itu kan bisa dibaca di survei. Survei gini, aku bukan anti kotak kosong. Aku bukan anti calon tunggal. Di banyak daerah ada calon tunggal. Dan itu rasional. Kenapa? Karena di surveinya nama calon tunggal ini tinggi banget. 70% kah, 60 sekian persen kah, atau di atas itu. Dan fakta itu membuat orang lain males maju. Artinya dia semua partai politik ya udah nggak ada yang berani ngelawan dia. Nah, rasionalnya gitu. Nah, artinya calon tunggal itu bisa jadi itu tidak selalu bertolak belakang sama keinginan rakyat. Nah, di Jakarta kan beda, Pak. Di Jakarta survei-survei yang muncul, obrolan di mana-mana yang ada itu setidaknya selalu memunculkan 3 nama. Setidaknya ini. Ada Pak Anies di situ, ada Pak Ahok di situ, ada Pak RK di situ. Dan ini datanya bisa dilihat di mana-mana. Datanya di mana-mana. Survei manapun pasti ada 3 nama ini yang sangat kompetitif angkanya. Artinya apa? Orang nggak pingin ada calon tunggal. Dan itu suara rakyat yang terpotret di survei. Nah, kalau kita membuat calon tunggal dengan membuat satu kerjasama politik gede ini kan berlawanan dengan suara rakyat. Nah, dan PDIP hadir untuk memberikan alternatif. Buat kami kita pengen menghadirkan alternatif untuk memastikan agar kehendak yang ada di survei ini bisa terwujud. Itu aja. Nah, namanya kan tinggal mengerucut nih, ada Pak Anies, ada Pak Ahok. Tinggal nanti kan beliau berdua ini nggak bisa dikawinkan, Pak. Cagup cawagup karena pernah jadi gubernur semua. Ada aturannya. Aturannya nggak boleh. Nah, artinya harus salah satu pastinya nanti. Setelah salah satu tinggal wakilnya siapa. Nah, wakil ini kita punya stok kader yang banyak banget. Tinggal bisa kita pilih mana yang bisa paling cocok sama kerja calon gubernur yang kita usung. Jadi inisialnya pasti A lah gubernurnya. Inilah pengalaman menjadi juru bicara ya. Emang memberikan jawaban, tapi apakah itu jawaban ya kita kembalikan ke masing-masing. Anjing Seno. itu inisialnya ya benar inisialnya asli ya benar. Tapi ini menarik nih. Kira-kira stamina PDIP untuk jadi oposisi sejauh apa kira-kira? Pemilu ini punyanya rakyat. Jangan diambil alih oleh elit. Seakan-akan calon ini yang pasti menang. Calon ini yang dikendaki oleh kekuasaan. Calon ini yang lain diadang, nggak boleh maju. Buat kita itu salah. Secara prinsip itu salah. Jadi kita lawan. Kalau PDI Perjuangan nggak bisa, Pak, dipotong-potong gitu. Sebelum ada yang mau motong, kita teriak dulu. Masalah nanti itu dibilang, oh kita belum terjadi nih. Masalah peduli setan. Pokoknya kita ini harus preventif jaga dulu. Kita jaga dulu. Karena legasinya terlalu besar, yang dipertaruhkan terlalu besar, dan ya kita nggak mau jadi seperti itu.